Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah lanjutan dari daftar raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Sunda. Raja ke-16 dari Kerajaan Sunda adalah Rakean Wulunggadung yang berkuasa dari tahun 973 sampai 989 Masehi dengan gelar Prabu Jayagiri. Rakean Wulunggadung itu menikah dengan Dewi Somya, putri dari Limbur Kancana atau adik dari Rakean Sunda Sambawa. Ia menjadi raja menggantikan kakak iparnya Prabu Mendingganawirya atau Rakean Sunda Sambawa pada tahun 973 Masehi. Raja Sunda ke-17 adalah Rakean Gendang yang berkuasa dari tahun 989 hingga tahun 1012 Masehi dengan gelar Prabu Brajawisesa. Ia menjadi raja menggantikan ayahnya Rakean Wulunggadung atau Prabu Jayagiri pada tahun 989 Masehi. Raja ke-18 dari Kerajaan Sunda adalah Maharaja Prabu Dewa Sanghyang yang berkuasa dari tahun 1012 hingga 1019 Masehi. Prabu Dewa Sanghyang itu menjadi raja menggantikan ayahnya Rakean Gendang atau Prabu Brajawisesa pada tahun 1012 Masehi. Raja ke-19 adalah Prabu Sanghyang Ageng yang menjadi Raja Sunda dari tahun 1019 sampai 1030 Masehi. Prabu Sanghyang Ageng beristrikan putri dari Sriwijaya, masih kerabat dari Raja Wurawuri. Ia bergelar Maharaja karena menguasai Sunda dan Galuh. Dan pada perkembangannya ia sendiri kemudian mengambil ibu kota itu di Galuh. Jadi setelah Prabu Sanghyang Ageng ada indikasi perpindahan ibu kota dari barat ke timur. Raja ke-20 adalah Prabu Datya Maharaja Srijaya Bupati yang berkuasa dari tahun 1030 hingga 1042 Masehi. Dalam naskah Carita Parahyangan ia disebut Prabu Datya Maharaja. Ia menjadi raja menggantikan ayahnya Prabu Sanghyang Ageng pada tahun 1030 Masehi dengan gelar Sri Jaya Bupati Maharaja Jaya Bupati Jaya Mahen Wistumurti Samara Wijaya Calakabuana Mandalek Waranindita Harogowardhana Wikra Motunggadewa. Gelar ini terdapat dalam Prasasti Cibadak di Sukabumi. Ia menikah dengan putri dari Sri Dharma Wangsa Teguh dari Jawa Timur, sehingga gelarnya bercorak Jawa Timuran yang merupakan anugerah dari mertuanya, Sri Dharma Wangsa Teguh. Sri Jaya Bupati ini meninggalkan jejak prasasti yang ditemukan di Cibadak, Sukabumi. Raja ke-21 adalah Maharaja Prabu Dharmaraja yang berkuasa dari tahun 1042 hingga 1065 Masehi dengan gelar Prabu Dharmaraja Jaya Mahen Wisnumurti Salaka Sunda Buwana. Pada awal kekuasaannya terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh saudara seayah yaitu Wikramajaya yang menjadi panglima angkatan laut Kerajaan Sunda. Tetapi kemudian dapat ditumpas dan Wikramajaya sendiri melarikan diri ke Sriwijaya dan angkatan laut digantikan oleh Wirakusuma.
Raja ke-22 dari Kerajaan Sunda adalah Maharaja Prabu Langlang Bumi, berkuasa dari tahun 1065 sampai 1155 Masehi. Ia berkuasa sangat lama sekali, yaitu 90 tahun, yang berkuasa atas Sunda dan Galuh. Di Galuh sendiri ia berkuasa selama 92 tahun. Raja ke-23 dari Kerajaan Sunda adalah Rakean Jayagiri, yang bergelar Prabu Menak Luhur, yang berkuasa dari tahun 1155 hingga 1157 Masehi. Ia menggantikan ayahnya Prabu Langlang Bumi, dan ia sendiri hanya berkuasa 2 tahun saja, karena ayahnya berkuasa sangat lama sekali, yaitu 90 tahun. Raja Sunda ke-24 adalah Maharaja Prabu Darmakusuma, yang berkuasa dari tahun 1156 sampai 1175 Masehi. Ia menggantikan mertuanya Rakean Jayagiri, Prabu Menak Luhur, tahun 1156 Masehi. Dalam naskah Amanat Galunggung ia disebut dengan nama tempat meninggalnya, Sang Lemahing Hujung Kembang, dan disebutkan ia merupakan anak dari Sang Lemahing Tasik Panjang. Raja ke-25 dari Kerajaan Sunda adalah Maharaja Prabu Darmasiksa, yang berkuasa dari tahun 1175 sampai 1297 Masehi. Ia bergelar Prabu Guru Darmasiksa Paramata Sang Mahapurusa, atau disebut juga Sang Prabu Sangyang Wisnu. Ia berasal dari istana Saunggala, tetapi mengambil ibu kota di Pakuan. Karena sangat lama ia sangat dihormati dan juga disegani oleh raja-raja di luar Sunda, dan menikahkan beberapa orang anaknya dengan putri-putri dari kerajaan lain. Anaknya yang bernama Rakean Jayadharma menikah dengan Dewi Singamurti yang berasal dari Singosari dan bergelar Dyah Lembutol. Dari perkawinannya melahirkan Raden Wijaya, pendiri dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Tetapi Rakean Jayadharma meninggal masih muda, sehingga Dyah Singamurti atau Dyah Lembutol pulang ke Singosari dengan membawa anaknya Raden Wijaya, pendiri dari Kerajaan Majapahit. Dan anaknya yang bernama Rakean Saunggala menikah dengan putri dari Raja Melayu yang bernama Dara Puspa, adik dari Dara Kencana, istri dari Kertanegara dari Singosari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.